Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin Melati dengan NIM 122111321 dari Prodi Manajemen kelas 2 Aplikasi Komputer Statistik, dan saya merupakan mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ekonomi Bank BPD Jateng. Sebelum mulai mengerjakan tugas pada modul pertama pemasukan data dengan SPSS, saya akan menjelaskan mengenai modul SPSS terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, sebelumnya, maaf, ini akan saya untuk pengenalan SPSS, pada awalnya SPSS dibuat untuk keperluan pengolahan data statistik untuk ilmu-ilmu sosial, sehingga kepanjangan SPSS itu sendiri adalah Statistical Package for the Social Science. Sejalan dengan perkembangan SPSS, digunakan untuk melayani berbagai jenis pengguna atau user, seperti untuk proses produksi di pabrik, riset ilmu sains, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya yaitu penjelasan proses statistik dengan SPSS. Yang pertama, data yang akan diproses dimasukkan lewat menu data editor yang otomatis muncul di layar saat SPSS dijalankan. Yang kedua, data yang di-input kemudian diproses juga lewat menu data editor. Yang ketiga, hasil pengolahan data muncul di layar window atau lain dari SPSS, yaitu output navigator. Nah, setelah mengenal apa itu SPSS, maka selanjutnya kita akan kembali ke modul yang pertama ya teman-teman. Pada modul pertama ini yaitu pemasukan data dengan SPS. Nah, modul pertama ini mempelajari yang pertama data, yang kedua memasukkan data dengan SPSS, yang ketiga menyimpan data. Sebelumnya, terdapat dua bagian utama data editor. Yang pertama itu data view. Data view yaitu tempat untuk menginput data statistik. Yang kedua ada variable view, yaitu tempat untuk menginput variabel statistik. Nah, selanjutnya kita ke tipe data. Nah, ketipe data ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu data kategori dan data numerik. Data kategori terdiri dari data nominal dan data ordinal. Sedangkan data numerik terdiri dari data interval dan data rasio. Data nominal hanya sebatas memberi label pembeda pada suatu data, contohnya gender atau jenis kelaminnya. Sedangkan data ordinal menunjukkan tingkatan data seperti tidak sakit, sakit, sangat sakit. Contoh lainnya yaitu sangat tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Data interval memiliki konsep persamaan interval atau jarak, contohnya pengukuran waktu seperti jam 7 sampai jam 8:30 dan 50 sampai 100 dan lain-lainnya. Sedangkan data rasio mewakili jumlah aktual suatu variabel. Data ini berpatokan pada nilai 0 sebagai tolak ukur. Contohnya yaitu tinggi, berat, jarak, dan lain-lain. Yang kedua, terdapat memasukkan data dengan SPSS. Nah, seperti contohnya sebagai berikut ya teman-teman. Nah, langsung saja kita ke soalnya saja ya. Pada soal latihan modul pertama. Modul pertama ini mengenai untuk soal pertama ini akan saya bacakan lebih dahulu. Perhatikan perhatikan tabel di atas. Tabel ini menunjukkan harga barang di sebuah toko. Gunakanlah SPSS untuk menginput data tersebut. Nah, terdapat tabel sebagai berikut ya teman-teman. Terdapat tiga jenis variabel. Yang pertama ada barang, yang kedua ada harga pokok per unit, dan ketiga ada stok di gudang. Akan saya bacakan untuk barang yang pertama yaitu buku tulis. Harga pokok per unitnya yaitu 3.000, stok di gudangnya 5.240. Dan tas punggung harga pokok atau harga per unitnya yaitu 80.000 dengan stok di gudangnya yaitu 40.000. Untuk dompet, harga pokok per unitnya yaitu 45.000 dengan stok di gudangnya yaitu 22.000. Nah, untuk jam tangan
jam tangan pada harga pokok per unitnya yaitu 70.000 dengan stok di gudangnya yaitu terdapat 2.500. Nah, untuk spidol harga pokok per unitnya yaitu 7.000 dengan stok di gudang yaitu 7.800. Untuk kertas file pada harga pokok per unitnya yaitu 30.000 dengan stok di gudang yaitu 25.000. Nah, untuk gunting harga pokok per unitnya yaitu 70.000 dengan stok di gudangnya yaitu 7.800. Nah, untuk tempat CD pada harga pokok atau per unitnya yaitu 45.000 dan stok di gudangnya terdapat 5.200. Untuk pensil zebra harga pokok per unitnya yaitu 17.000, stok di gudangnya terdapat 22.000, dan penggaris harga pokok per unitnya yaitu 5.000 dengan stok di gudangnya yaitu 10.500. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan data nomor 1 pada latihan 1 ini dengan menggunakan program SPSS ya teman-teman. Nah, kita buka program SPSS terlebih dahulu. Setelah itu, nah, terdapat data, view, dan variable view. Kita pilih variable view ya teman-teman. Untuk pengisian data pada variable view, kita akan isi sesuai dengan yang ada pada latihan nomor 1 ya teman-teman. Nah, setelah kita membuka program SPSS atau statistik data editor ini, kita pilih variable view-nya. Untuk kolom names, kita isi sesuai dengan pada latihan ini yaitu buku tulis ya teman-teman. Untuk name-nya yang pertama itu barang. Kita ketik saja di sini barang. Untuk tipenya yaitu kita ganti dengan string. Lalu kita klik OK dan width-nya kita ganti dengan 20. Nah, untuk desimalnya kita 0. Dan selanjutnya pada label kita isi dengan barang juga. Yaitu values dan missingnya none, dan kolomnya kita isi dengan 20 juga teman-teman. Selanjutnya untuk align-nya yaitu left dan measure-nya yaitu nominal, untuk row-nya yaitu input. Nah, selanjutnya untuk kolom kedua pada name-nya yaitu sesuai pada Nah, selanjutnya pada kolom yang kedua ini kita isi dengan harga. Untuk type-nya numerik dan width-nya itu 8. Untuk desimalnya yaitu kita ganti dengan 0. Sedangkan pada labelnya kita tetap isi dengan harga. Dan value-nya none, missing none, kolomnya yaitu kita isi dengan 8. Dan ini kita ganti dengan left. Untuk measure-nya kita ganti dengan scale. Nah, selanjutnya yang ketiga ini kita isi sesuai dengan soalnya, yaitu stok di gudang ya teman-teman. Kita isi saja. Kita isi dengan stok. Nah, untuk ketiganya ini kita isi dengan stok ya teman-teman. Stok. Nah, untuk tipenya yaitu numerik dan width-nya yaitu 8, seperti dengan harga. Desimalnya yaitu kita ganti dengan 0. Untuk labelnya kita ganti dengan stok juga. Value-nya yaitu none, missing-nya yaitu none, dan kolomnya yaitu 8. Untuk align-nya kita ganti dengan left. Dan measure-nya kita ganti dengan scale. Nah, selanjutnya setelah variable view-nya terisi, kita geser ke data view. Nah, pada data view ini terdapat barang, harga, dan stok. Harga itu harga pokok per unitnya ya teman-teman. Nah, kita geserkan saja seperti ini. Nah, selanjutnya kita membuka soal lagi. Kita akan salin soalnya saja ya teman-teman agar mempercepat waktu.
kita copy, setelah itu kita paste di program SPSS-nya. Nah, setelah terisi semua sesuai dengan tabel pada soal latihan nomor 1 ini, langsung saja kita buka program SPSS lagi dan kita pilih yaitu analisis. Nah, untuk analisisnya saya akan pilih yaitu deskriptif statistik ya teman-teman. Nah, saya akan pilih yaitu deskriptif ini. Selanjutnya kita klik saja. Jadi klik, setelah itu kita klik OK. Kita pencet save standard value as variable. Lalu kita klik OK. Nah, hasilnya pada deskriptif statistiknya untuk harga nilai N yaitu 10 dengan minimumnya yaitu 3.000 dan maksimumnya yaitu 80.000 dengan min 37.200. Dan STD atau deviation-nya yaitu terdapat 29.218,715. Nah, untuk stoknya yaitu N-nya yaitu 10 dengan minimumnya yaitu 25.000 dengan maksimumnya yaitu 40.000, untuk min-nya yaitu 14.804 dan STD atau deviation-nya yaitu terdapat 11.991,170. Nah, untuk jawaban dari soal nomor 1 pada latihan 1 modul pertama itu sebagai berikut. Maaf jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.